Boleh dibilang, musim 2022 adalah tahun revolusi di F1. Soalnya terjadi perubahan regulasi teknis besar-besaran, bahkan saking besarnya sampai perlu membangkitkan kembali konsep aerodinamika yang udah pernah di-ban dari tahun 80-an. Apalagi kalau bukan konsep ground effect. Tapi sebelum gua bahas gimana mobil 2022 ini manfaatin konsep ground effect, tentu kita perlu lihat dulu gimana sih sejarahnya ground effect di F1, gimana cara kerjanya, dan kenapa dulu dia di-ban di F1. Jadi dulu, sebelum adanya pemanfaatan aerodinamika di F1, mobil di F1 itu bener-bener kayak cuma naruh mesin yang kencang di mobil sederhana berbentuk pipa terus tambahin ban. Udah kayak gitu doang. Gak ada itu perangkat aero yang macem-macem. Polosan aja. Barulah ketika F1 kedatangan Colin Chapman, sejenis aerodinamika, bermunculanlah inovasi-inovasi aerodinamika di F1. Mulai dari hadirnya penggunaan sayap depan, sayap belakang, hingga salah satu titik puncak inovasinya adalah penerapan konsep ground effect di F1. Konsep ini pertama kali dipasang di mobil Lotus 78 di GP Argentina musim 1977. Colin Chapman memang punya latar belakang di bidang aeronautika. Gak heran kalau dia menemukan konsep aero yang bisa dipakai di F1 dari konsep yang sebelumnya udah dimanfaati di dunia penerbangan. Konsep ground effect adalah kebalikan dari prinsip kenapa pesawat bisa terbang. Jika pesawat menggunakan gaya angkat yang dihasilkan dari udara tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan udara di bawah sayap. Sedangkan konsep ground effect kebalikannya. Udara di bawah mobil punya tekanan yang lebih rendah daripada tekanan udara di atas mobil, sehingga akhirnya menekan mobil ke trek dan menghasilkan downforce. Dengan mengetahui cara kerja aero itu, maka Pak Chapman bentuk sasis yang kalau dilihat dari samping itu kayak bentuk kebalikannya dari sayap pesawat. Dan gak cuma itu aja implementasinya, tapi kemudian dipasang juga side port skirt di sisi mobil dan kadang ada juga yang sepanjang monokok mobilnya. Dan dulu side port skirt ini benar-benar pendek banget dan hampir gesrek ke aspal saking cepernya. Nah, dengan adanya side port skirt itu, plus bentuk sasis yang melengkung ke atas, akhirnya munculin efek Venturi di kolong mobil. Efek Venturi ini bener-bener punya efek nyedot mobil ke trek gede banget, dan bener-bener ngasilin downforce yang luar biasa besar, bahkan jauh lebih besar daripada segala perangkat aero yang ada di mobil kayak misalnya kayak sayap depan dan sayap belakang. Temuan ini kemudian tentu menjadi tren di F1 pada saat itu, sampai-sampai kayaknya hampir nggak ada tim yang nggak pakai konsep itu di mobilnya di awal tahun 80-an. Hampir semuanya latah pasang side port skirt di mobilnya. Ya tentu dengan keberhasilan implementasi yang macam-macam. Ada yang sukses manfaatin itu dan ada juga yang kayak sekedar pasang doang, tapi nggak tahu efeknya gimana. Tapi kemudian konsep ground effect ini di-ban oleh FIA di tahun 1983. Alasan utamanya adalah keamanan. Karena besarnya efek yang ditimbulkan oleh side port skirt ini, maka ketika ada kenapa-napa sama side port skirtnya, katakanlah misal ada coak atau ada kerusakan terutama pas sedang melibas tikungan yang bergelombang, maka resiko mobil jadi spin dan kemudian nabrak emang jadi gede banget. Dan karena tingkat safety mobil di era segitu memang masih seadanya, jadi kalau ada kejadian mobil oleng, dampaknya bisa fatal dan sangat mengancam pembalap dan penonton. Gak heran kalau kemudian teknologi ini pun di-ban di tahun 1983. Dan setelahnya di F1, mobil wajib menggunakan kolong yang datar dengan batas ketinggian tertentu. Dan konsep ini masih dipakai sampai musim 2021. Nah, seperti yang gue bilang di awal, salah satu perbedaan besar di paket aerodinamika mobil 2022 adalah kembalinya si ground effect ini. F1 emang udah lama mencari cara untuk mengurangi efek-efek buruk dari penggunaan sayap-sayap dan perangkat aero di bodi mobil. Salah satunya adalah efek dirty air yang bikin mobil jadi susah nyalip. Makanya, ide untuk menggunakan kembali ground effect menjadi menarik buat FIA, si pembuat regulasi di F1. Dengan menggunakan konsep ground effect, maka downforce udah banyak dihasilkan dari kolong mobil, sehingga di mobil bagian atas udah jadi lebih simpel aerodinamikanya. Sayap depan dan sayap belakang bentuknya makin simpel dan udah nggak ada lagi penggunaan barge board yang super rumit kayak di mobil generasi sebelumnya. Tapi, meskipun mengusung konsep aerodinamika yang sama, yaitu ground effect, kayak di zaman dulu, tapi sebenarnya implementasinya nggak plek-plekan sama kayak di era 70-an dulu. Apa bedanya kalau gitu? Kalau di era sekarang, ground effect itu dihasilkan dengan memanfaatkan kolong mobil yang dibentuk sedemikian rupa dan punya bila-bila yang tegas supaya bisa mengalirkan udara di kolong mobil, atau diistilahin dengan sculpted floor, atau lantai yang dipahat kalau di Indonesiain. Jadi udah nggak lagi pakai metode side port skirt buat ngasilin ground effect. Dan kalau dibandingin sama kolong mobil generasi sebelumnya, akan kelihatan banget bedanya. Ya sebenarnya floor yang rata juga menghasilkan ground effect, cuma nilai downforce-nya jangan dibandingin sama konsep yang sekarang atau yang dulu pernah di-ban, jauh banget bedanya. Selain itu, yang bikin ground effect 2002 ini makin paten pengaruhnya adalah penggunaan diffuser yang gede banget di bagian kolong belakang mobilnya. Ingat kan betapa superiornya mobil Brown GP ketika mereka pakai teknologi double diffuser di musim 2009?
Nah, komponen diffuser ini memang bertugas untuk mengalirkan udara yang bertekanan rendah di kolong mobil ke bagian belakang mobil dengan cepat dan menghasilkan tekanan udara tinggi di belakang mobil. Maka bagian diffuser ini akan menghasilkan tambahan downforce ke mobil. Jadi makin-makin mobil 2002 ini kimplah-kimplah banget downforce yang dihasilkan dari kolong mobilnya. Dengan besarnya tingkat downforce yang dihasilkan oleh mobil, maka bisa dipastikan mobil akan punya grip besar ke trek. Dan harusnya sih akan menghasilkan mobil yang kebut di tikungan ketimbang mobil generasi sebelumnya. Meskipun mungkin dengan downforce besar yang dihasilkan akan sedikit mengurangi kecepatannya di trek lurus. Tapi yang lebih penting, konsep aero dengan ground effect ini seharusnya bisa meminimalisir efek dirty air yang dibuang ke belakang dan bikin mobil bisa saling berdekatan pas balapan. Salah satu yang banyak ditanyain dari mobil generasi 2022 adalah, masih ada nggak sih DRS-nya? Tentu jawaban sederhananya adalah masih ada. Tapi yang patut diperhatikan, pada dasarnya DRS atau Drag Reduction System adalah alat bantu supaya mobil bisa lebih mudah salip-menyalip di F1. Tentu banyak pro kontra soal DRS ini, karena mau nggak mau gimana pun juga DRS adalah bantuan yang sifatnya artifisial dan nggak menyelesaikan masalah utama di F1 soal sulitnya mobil saling tempel satu sama lain, yaitu karena efek dirty air yang dihasilkan oleh mobil F1 generasi sebelumnya. Nah, di mobil 2022 ini kan berusaha ngilangin dampak efek itu kan, dengan cara penggunaan kembali konsep ground effect di F1, penggunaan bodywork yang lebih simple, yang kemudian berujung pada mempertanyakan ulang keberadaan DRS di F1. Tentu di musim 2022 ini, DRS masih akan ada, karena dilihat dari mobil yang dipamerkan oleh FIA, masih ada itu leher bebek yang digunakan sebagai aktuatornya atau yang bertugas buat buka tutup DRS-nya itu. Jadi alatnya masih ada lah di situ kelihatan. Cuma memang karena bentuk bila sayap belakang generasi baru ini banyak beda sama generasi sebelumnya. Maka bisa jadi area yang kebuka pas DRS-nya aktif itu lebih sedikit. Yang akhirnya tingkat efektivitasnya juga mungkin gak sebesar di era sebelum 2022. Nah, karena efek DRS kelihatannya nggak akan sepowerful dulu, maka di musim 2022 ini bisa jadi musim penentuan buat DRS. Apakah masih perlu ada atau enggak? Ini baru akan terjawab ketika seluruh konsep mobil 2022 ini berjalan lancar sesuai rencana. Balapan jadi lebih ketat dan level downforce yang didapat udah nggak bikin masalah dalam hal salip penyalip dan membuntuti lawan. Maka, jika skenario itu beneran terjadi, plus para tim, pembalap, dan FIA sepakat merasa udah nggak perlu lagi yang namanya DRS, ya bisa aja di musim 2023 DRS akan dihapuskan. Karena dianggap udah nggak perlu lagi ada bantuan kayak gitu di F1 buat supaya bisa saling salip menyalip. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah jadi fansnya DRS. Bagi gue itu artificial dan sebenarnya F1 selama ini selalu melarang adanya bagian yang fleksibel, terutama di sektor aero. Jadi FIA itu maunya mobil F1 itu rigid semua alias kaku, kecuali ban ya. Tapi justru solusi yang ditawarkan F1 adalah DRS yang jelas-jelas merupakan aero yang bisa digerakin. Jadi kayak paradoks sih bagi gue. Tapi lepas dari opini gue itu, tentu gue juga bercita-cita sama dengan banyak fans F1, yaitu balapan yang wheel to wheel dan gak gampang diprediksi siapa yang bakal menang. Dan tentu lu juga sepakat kan soal hal ini? Dan itu aja sih yang bisa gue share soal ground effect dan DRS di musim 2022, dan kalau menurut lu sih gimana? Tentu seperti biasa, kalau ada koreksi, saran, dan masukan, langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa like dan share kalau lu suka. Makasih banyak udah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya, dadah!